Every time I pull my hair, wears any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. But boys are real. Pada suatu hari, di sebuah rumah kecil, tinggallah seorang ibu berserta anaknya. Dia membohongi teman-temannya dan mengaku bahwa dia adalah anak dari kalangan orang yang terpandang dan tidak level dengan orang-orang miskin. Tapi kenyataannya adalah dia seorang anak yang dilahirkan di kalangan orang miskin yang hidup sederhana. Ibunya hanya seorang pedagang gorengan keliling dan ayahnya meninggal saat ia masih di bangku SD. Dia bisa berkuliah di universitas kalangan orang atas berkat kecerdasannya. Namun, ia bukannya bersyukur, tapi dia malah menyombongkan diri bisa berkuliah di sana. Sheila, itulah namanya. Pagi itu, Sheila akan berangkat kuliah. Sheila keluar dari kamarnya dan hendak sarapan pagi. Saat melihat hidangan di atas meja makan, ia terkejut karena isinya hanya sepiring nasi dan 3 potong kecil tempe goreng. Sheila teriak kesal dan memanggil ibunya. Ibu, apa-apa ini ibu mau ngebunuh aku? Masa setiap hari aku dikasih makan telur, kalau gak telur, tahu atau tempe? Bosan tau bu, emang gak ada yang lain apa? Salah, ibu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli daging sayur lain. Kamu harusnya bersyukur walaupun kita makan sederhana, jangan sekali-sekali mengeluh nak. Allah, kenapa sih dikit-dikit Allah? Kalau Allah emang sayang sama kita gak akan tuh dibuat miskin. Astagfirullah, Sheila, istighfar nak. Karena emang kenyataannya gitu kan bu. Minta uang dong. Lama banget sih bu, 20.000 lagi. Ibu tidak ada lagi uang, nah hanya itu ibu. Makanya dong, cari pekerjaan lain, jangan hanya jualan gorengan saja. Cari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Astagfirullah, istighfar nak. Ya Allah, ampunilah nak. Saat Sheila sedang berjalan bersama teman-temannya, tiba-tiba ibunya Sheila datang menjual gorengan. Sheila kaget kenapa ibunya mesti jualan di tempat ia kuliah. Satunya tadi ganteng banget. Sumpah, bener banget. Bener banget, kopak gitu deh. Ada gorengan bu yuk. Iya. Bu, beli gorengannya dong. Wah, kayaknya enak nih. Tinggal satu ya bu. Ya, sok aja. Enak ya? Enak dong. Sal, lo mau gak? Aku gak suka level sama makanan gorengan keliling kayak gini. Nanti bisa kulit keracunan lagi. Sal, lo gak boleh kayak gitu. Saya tahu ibunya. Maaf, teman saya ya bu. Makanya terusnya juga apa nak? Ya ada bu. Iya, ya cuma bu. Terima kasih ya goreng. Terima kasih ya. Sal, lo sama saya juga. Tadi ya, aku aja kayak gitu. Kacau malah udah sebiji tahu liatnya. Udah dekat kayak gitu, kalian masih aja mau belajar sama kok kalian jadi belain ibu itu sih? Hanya gitu sel. Ya udah yuk pulang yuk. Iya. Setelah sampai di rumah, Sheila teriak-teriak memanggil ibunya. Ibunya sedang menjahit seragam sekolahnya Sally, adiknya Sheila. Mendengar teriakan Sheila, ibunya pun terkejut. Ibu di dalam, kamu malah teriak-teriak itu kenapa? Ibu lagi ngejahit di dalam. Apa sih deh, gak usah ikut campur. Ya Sheila, udah pulang nak. Apa sih bu? Aku udah bilang beberapa kali ibu jangan jualan di tempat kuliah aku. Kalau ibu sampai jualan lagi di tempat kuliah aku rusak dagangan ibu. Astagfirullah nak. Apa sih bu? Aku capek deh denger ibu ngomong istighfar terus. Awas ya kalau ibu sampai dagang lagi di tempat kuliah aku. Kalau aku bentak-bentak ibu, jangan marah-marah sama ibu. Apa sih? Saya ikut campur loh. Sudah nak, sudah. sudah nak, jangan bertengkar.
Ibu kenapa-napa kan, Bu? Ibu gak apa-apa. Urusin tuh ibu lo. Pagi-pagi sekali, Sheila berangkat kuliah seperti biasanya. Sally, adiknya, tidak sekolah karena ia merawat ibunya yang sedang sakit. Penyakit ibunya semakin parah, Sheila tidak tahu harus bagaimana. Sehingga ketika pulang sekolah, Sheila melihat di depan rumahnya ada bendera kuning. Sheila kebingungan, ia tidak tahu bahwa ibunya telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kenapa ya kok ada bendera kuning? Kak, ibu meninggalkan kita. Gak, ini semua gak mungkin. Jangan tinggalin kita, Bu. Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawa ibuku? Emang pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah harus bersyukur apa yang kita punya. Dan janganlah durhaka kepada orang tua kalian. Dan sayangilah kedua orang tua kalian selagi masih ada. Ibu adalah pahlawan super universal. Bagi kita, ibu adalah sumber inspirasi tertinggi karena kerja keras, dedikasi, dan kejujuran ibu yang tanpa henti dalam membangun keluarga. Akan tetapi, ibu adalah sosok yang biasanya kita anggap remeh. Kita sering menyakiti perasaan ibu dalam kemarahan dan mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Jadi, kita harus selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai membuat mereka sakit hati karena perlakuan kita sendiri. Telat. 20.000 lagi? Ibu, apa-apa? Jadi pulang lagi. Bentar. Nah, nggak ada yang kayak gitu masa kok. Behind the scene, guys. Awas motor, Cok. Astagfirullah. Belum selesai. Oh, wow!